keempat, siswa mampu menentukan spesifikasi perangkat jaringan kabel. Yang kelima, siswa mampu mengkonfigurasi desain jaringan kabel. Oke, kita lanjutkan. Jaringan nirkabel atau disebut juga wireless network. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel atau tanpa kabel sebagai media transmisi data. Secara fungsi memang sama, fungsinya itu mentransmisikan data ke klien atau ke workstation. Jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wireless network. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jaringan nirkabel. Apa keuntungan daripada jaringan nirkabel daripada jaringan kabel secara umum atau secara luas? Itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Suatu perusahaan yang menggunakan jaringan nirkabel akan meningkat produktivitasnya karena penggunaan jaringan yang relatif murah dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, efisiensi, hemat, sehingga meningkatkan produktivitas pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu cepat dan sederhana dalam pengimplementasiannya. Jadi dalam pelaksanaan pengimplementasiannya itu cepat dan sederhana, tidak memakan waktu. Yang ketiga yaitu fleksibel. Fleksibel artinya dapat diterapkan dipasang jaringan nirkabel di mana saja, tidak dipengaruhi oleh tempat dan lain sebagainya. Walaupun itu tempatnya di gunung atau tempatnya di hutan, di sungai, ya, jaringan nirkabel itu dapat dijangkau. Yang penting sinyal itu dapat diterima oleh para pengguna jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu dapat mengurangi biaya investasi. Investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan jaringan nirkabel ini dapat ditekan dan diminimalisir atau direduksi seminimal mungkin, sehingga biaya-biaya produksi yang tidak penting yang mubazir atau dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangi, diefisiensi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan yang menggunakan jaringan nirkabel. Yang kelima yaitu skalabilitas. Skalabilitas ini yaitu suatu sistem yang ingin menambahkan dari manajemen information system untuk pengembangan sistemnya, ingin menambahkan volume jaringan ataupun pengguna-pengguna jaringan tanpa mengurangi kinerja daripada jaringan itu sendiri. Ini 5 poin daripada keuntungan kita menggunakan jaringan nirkabel. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Keunggulan dan kelemahan penggunaan jaringan nirkabel secara spesifik. Jadi ada 2, ada keunggulannya dan juga ada kelemahannya. Keunggulan daripada jaringan nirkabel pertama yaitu proses pengembangan klasifikasikan sebagai lebih cepat daripada jaringan kabel. Jadi jangkauannya, penerimaan sinyal, transmisi data lebih cepat dengan jaringan nirkabel dibanding daripada jaringan kabel. Kedua, lebih mudah berkembang. Pengembangannya juga lebih cepat dan lebih besar. Ketiga, lebih mudah untuk memperbaiki pindah dari jaringan nirkabel. Untuk yang keempat, tidak memerlukan kabel yang harganya mahal. Contohnya saja misalnya kita UTP, unsealed file, STP, sealed file, partial, ataupun kabel hiperoptik.
jaringan paling tinggi. Yang kelima, biaya perawatannya relatif lebih murah ketimbang dan dibandingkan kabel. Yang keenam, mampu menjangkau daerah-daerah di mana metode yang sangat sulit. Artinya, yaitu jaringan nirkabel itu dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, lapisan penduduk di seluruh Indonesia, baik yang ada di gunung, desa, di kota, di laut dan sebagainya, semua dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel. Sinyal itu dapat diterima ditangkap oleh perangkat jaringan nirkabel seperti handphone, VDA, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tidak memerlukan area yang luas untuk infrastruktur, dan memerlukan biaya atau tempat mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk tempat yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur jaringan. Yang kedelapan, kecepatan transfer data lebih stabil. Jadi kecepatannya ini tidak dipengaruhi oleh cuaca, agak lebih stabil karena tidak menggunakan kabel, hanya sinyal, baik derau atau pusing, angin, hujan, dan lain sebagainya. Ini lebih stabil daripada jaringan-jaringan kabel seperti biasa. Untuk yang lebih stabil lagi itu jaringan fiber optik. Jaringan fiber optik ini karena kabelnya itu terdiri dari core atau serat optik atau serat kaca, tidak ada arus listrik. Ini kelebihan daripada jaringan fiber optik, dan juga tidak dipengaruhi oleh derau, bising, cuaca, panas, dan lain sebagainya. Jadi sangat fleksibel sekali. Yang selanjutnya yaitu kelemahan daripada jaringan nirkabel. Selain ada keunggulan dan juga kelemahannya yaitu pertama, pengembangan biaya lebih mahal. Kedua, keamanan data juga yang lebih lemah. Tiga, sinyal bisa terganggu oleh cuaca. Keempat, komponen yang cenderung mahal. Lima, ada banyak hal yang dapat mengganggu sinyal seperti bangunan, pohon, gedung, dan lain sebagainya. Itu adalah kelemahan daripada jaringan nirkabel. Baik, selanjutnya jaringan nirkabel yaitu tipe-tipe jaringan nirkabel. Tipe-tipe jaringan nirkabel itu ada 4. Pertama yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Kedua yaitu WLAN, Wireless Local Area Network. Ketiga yaitu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Keempat, WWAN, Wireless Wide Area Network. WWAN itu skala kecil, peer-to-peer atau jaringan pribadi, perorangan, sedangkan WLAN itu jaringan LAN antar ruang, antar gedung, atau antar lab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, WMAN. Wireless Metropolitan ini jangkauannya lebih luas lagi antar gedung, universitas, dan lain sebagainya. Untuk WWAN, Wireless Wide Area Network ini jangkauannya sangat luas lagi, itu menjangkau antar provinsi, bahkan sampai dengan jangkauannya sampai ke antar negara. Jangkauannya sangat luas. Kita lanjutkan ke slide yang terakhir. Arsitektur jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu ada 2 arsitekturnya. Yang pertama yaitu jaringan ad hoc atau jaringan peer-to-peer. Yang kedua yaitu jaringan infrastruktur atau jaringan client server. Pada jaringan ad hoc ini yaitu atau jaringan peer-to-peer, dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer atau ad hoc, beberapa pengguna dan area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan yang setara tanpa menggunakan akses point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Yang kedua, jaringan client server, stasiun wireless berarti dengan network radio atau external modem, hubung ke akses point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge
antara stasiun-stasiun dan network backbone yang ada